Virtual machine dan Docker. Dalam video ini, akan dijelaskan mengenai virtual machine dan Docker, mengenai perbedaannya dan tutorial Docker dalam virtual machine. Sebelum mengetahui perbedaan dari virtual machine dan Docker, ada satu konsep yang perlu kita ketahui sebagai dasar untuk mengetahui perbedaan antara keduanya, yaitu adalah virtualisasi. Virtualisasi adalah proses untuk merepresentasikan suatu material yang awalnya bersifat fisik, seperti server, koneksi, aplikasi, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis virtualisasi. Yang pertama, ada virtualisasi server, virtualisasi storage, virtualisasi desktop, virtualisasi network atau jaringan, dan yang terakhir ada virtualisasi aplikasi. Semua jenis virtualisasi ini ada contohnya. Nah, perbedaan antara virtual machine dengan Docker ada dari tipe atau tingkatan virtualisasi ini. Virtual machine merupakan virtualisasi pada tingkat server, sementara Docker adalah virtualisasi pada tingkat aplikasi. Pertama, mari kita bahas virtual machine atau mesin virtual. Secara pengertian, virtual machine menyediakan virtualisasi tingkat server yang membuat environment virtual di atas perangkat keras atau hardware fisik dan mengabstraksi komponen hardware utama. Ada satu kata yang perlu diberi tanda, mengabstraksi. Kata ini yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai virtual machine. Oke, kalau kita visualisasiin, virtual machine itu contohnya di sini ada komputer. Nah, di dalam komputer ini ada komputer lagi. Jadi virtual machine itu kayak komputer di dalam komputer. Dari virtual machine, kita bisa punya beberapa komputer virtual di dalam komputer fisik itu sendiri. Nah, setiap komputer virtual ini punya sistem operasi dan aplikasinya sendiri-sendiri, seolah mereka punya komputer fisik masing-masing. Abstraksi di sini artinya VM menyembunyikan kompleksitas hardware yang sebenarnya. Jadi virtual komputer nggak perlu tahu detail teknis hardware yang ada di bawahnya. Mereka hanya perlu tahu bahwa mereka punya CPU, RAM, dan disk yang bisa dipakai. Contoh platform yang tersedia untuk membuat virtual machine adalah VMware, VirtualBox, Parallels Desktop, Xen, AWS, QEMU, dan masih banyak lagi. Pada Amazon Web Services atau AWS, virtual machine disebut sebagai instance. Nah, instance atau instance ini dimiliki serta dikelola oleh AWS dan dapat digunakan melalui API. Pengaplikasian virtual machine dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa digunakan untuk testing sistem operasi. Pernah nggak kamu pengen nyobain OS baru tanpa harus ngerusak yang lama? Nah, virtual machine ini bisa dipakai. Misalnya kamu punya Windows, tapi penasaran sama OS Linux. Nah, dengan VM, kamu bisa ngejalanin Linux di Windows tanpa perlu install ulang atau risiko besar lainnya. Di Windows sendiri udah ada WSL yang bisa digunakan untuk buat virtual machine. Yang kedua, bisa digunakan untuk belajar pemrograman dan jaringan. VM itu ibaratnya kayak playground untuk anak IT. Karena dengan VM, kamu bisa belajar bikin server sendiri, belajar jaringan, atau bahkan eksperimen coding tanpa bikin berantakan OS utama. Yang ketiga, menghidupkan kembali software lama. Misal kamu punya software lama atau game atau aplikasi lain yang udah lama gak kamu pakai dan gak jalan di OS terbaru. Nah, kamu bisa pakai VM untuk ngejalanin OS lama khusus untuk software tersebut. Yang keempat, keamanan dan isolasi. Misalnya ada file yang cukup sus atau mencurigakan, tapi kamu pengen tes file tersebut tanpa risiko ke OS yang utama. Maka kamu bisa jalankan VM, sehingga kalau misalkan ada masalah, VM aja yang kena. Sementara OS utama bisa tetap aman. Selanjutnya ada Docker. Secara pengertian, Docker adalah platform yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam kontainer tanpa memerlukan sistem aplikasi lengkap seperti virtual machine.
Yang bisa digarisbawahi di sini adalah platform. Docker adalah platform untuk menjalankan aplikasi di lingkungan atau environment terisolasi yang disebut dengan container. Nah, kalau VM memungkinkan kita untuk menjalankan virtual machine di hardware apapun, sementara Docker memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi di OS apapun. Jika kita ilustrasikan, misalkan di sini ada sebuah kontainer. Kontainer ini isinya aplikasi dan semua kebutuhan pendukungnya seperti library, framework, runtime environment, dan configuration files. Jadi gampang dipindah-pindah dan dijalankan di OS manapun. Bedanya sama virtual machine, Docker lebih hemat resource karena nggak perlu bawa sistem operasi yang lengkap, cuma fokus ke aplikasi dan kebutuhan dasarnya aja. Yang buat Docker efisien adalah Docker memanfaatkan resource dari sistem operasi utama atau yang biasa disebut host, khususnya untuk bagian yang disebut kernel, untuk menjalankan aplikasi di dalam wadah tersebut, di dalam kontainer tersebut tanpa perlu membuat sistem operasi baru. Nah, dengan cara ini, Docker bisa lebih ringan dan fleksibel dibandingkan virtual machine. Untuk pengaplikasian Docker sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi, sesuai dengan virtualisasi Docker di layer aplikasi. Bayangin kamu seorang developer yang bikin aplikasi pakai banyak library. Nah, kadang ribet kan nyesuaiin environment-nya. Tapi di Docker bisa bikin semuanya jadi konsisten. Jadi aplikasi bisa langsung jalan di mana aja. Yang kedua, bisa dipakai untuk testing aplikasi. Misalnya mau ngetes aplikasi di berbagai versi library atau sistem. Docker bisa bikin semua itu jadi lebih simpel. Gak perlu otak-atik OS utama, cukup buat container dan semua settingan udah beres. Yang ketiga, deploy aplikasi di cloud. Docker bisa bikin proses deploy lebih cepat dan gak ribet. Cukup wrap aja aplikasinya ke dalam container dan langsung bisa jalan di server cloud. Yang keempat, bisa dipakai untuk otomasi tugas rutin. Pernah nggak ngerasa ribet ngulang-ulang tugas yang sama? Nah, Docker ini bisa bantu otomasi tugas kayak backup data atau proses file tertentu. Bikin efisien. Dan yang terakhir, kolaborasi tim. Di developer team, beda OS atau setting yang beda itu kadang bisa bikin error yang kadang nggak jelas. Nah, Docker bisa mastiin semua orang punya work environment yang sama, jadi bisa meminimalisir error yang nggak diduga. Oke. Secara singkat, perbedaan antara virtual machine dan Docker, yang pertama kalau dari resource usage-nya, virtual machine lebih berat, sementara Docker lebih ringan. Untuk kecepatan deploy-nya, virtual machine lebih lama, sementara Docker lebih cepat. Karena Docker memang lebih fokus pada aplikasi. Sementara untuk use case-nya sendiri, virtual machine ini digunakan untuk testing OS, sementara Docker digunakan untuk deploy aplikasi. Meskipun virtual machine dan Docker berbeda, dapatkah keduanya dikombinasikan? Virtual machine dengan Docker? Jawabannya adalah bisa. Karena tingkat virtualisasi antara virtual machine dengan Docker berbeda, maka Docker dapat digunakan di dalam virtual machine. Di sini ada virtual machine dan di dalamnya ada Docker. Berikut adalah tutorial Docker di dalam virtual machine. Di sini yang kami gunakan adalah AWS dari Amazon. Pertama kita akan membuat virtual machine terlebih dahulu di dalam AWS. Setelah login, tampilannya akan menjadi seperti ini. Pertama-tama masuk ke dalam menu Modules, lalu launch AWS Academy Learner Lab, klik Start Lab, tunggu hingga lampunya hijau. Ketika lampunya sudah hijau, kita klik di sini. Lalu klik menu Grid pada kiri atas.
dan ketik EC2. Klik Launch Instance dan masukkan nama sesuai yang diinginkan. Lalu di sini kita setting OS yang akan digunakan. Dan mengatur storage-nya. Setelah launch instance, kita tunggu sampai sukses. Lalu pergi ke instance. Tunggu hingga initialize. Lalu connect to instance. Sekarang virtual machine atau instance harusnya udah running pada Ubuntu console. Setelahnya kita bisa install Docker menggunakan guide installation Ubuntu.
Lalu di sini kita bisa tes run docker hello world. Itulah tutorial penggunaan Docker dalam virtual machine AWS. Terima kasih.